kepada sesama manusia, bersikap dan berbuat baik pada sesama. Nafas hidup kita tergantung padanya, Tuhan Sang Pencipta yang memberi segala. Panggil kata lino, bancuranin ke saruga, besengat laju batang haru. Panggil kata lino, bancuranin ke saruga, besengat laju batang haru. Sekarang kita berlanjut kepada sesi yang atau topik yang agak populer lagi nih, kekinian di jalur YouTube. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa di awal Uya Morris ini sangat populer di YouTube ketika kita mengetik YouTube itu kan, cari informasi tentang musik Sape, musik Kalimantan. Nah, namamu selalu muncul itu kan. Nah, ada idealis gak kenapa nih masuk YouTubers? Enggak sih, bukan sesuatu yang disengaja sebenarnya. Oke. Karena aku sebagai musisi, dan satu-satunya cara aku menggambarkan aku sebagai musisi itu ya tetap membuat musik, tetap berkarya. Dan ya percuma ketika aku berkarya tapi nggak ada pendengar. Ya mumpung ada platform-platform ini, aku pakai untuk menyalurkan karya-karyaku sih. Ya kayak gitu doang sih. Jadi ada ruang digital itu untuk menyalurkan karya, untuk portofolio dan lain sebagainya gitu ya. Benar. Jadi kita mau memanfaatkan yang sudah ada dan gratis gitu loh. Oke. Bonusnya adalah? Bonusnya ya kalau misalnya ternyata banyak yang menyukai karya dan konten yang kita buat, ya itu hanya bonusnya aja sih. Oke. Bonusnya aja ketika ternyata banyak yang ngikutin kayak gitu. Oke. Lalu berbicara lagi tentang konten kreatif ya, YouTube atau media sosial yang lainnya, itu tadi kan ada pilihan atau pelestarian atau atau popularitas. Nah, ini bagaimana? Tadi memilihnya kan popularitas. Iya. Menurut saya ketika kita dikenal oleh banyak orang, kita punya power juga untuk melakukan segala sesuatu, termasuk pelestarian atau semacam. Tapi kalau misal kita fokus di pelestarian, belum tentu semua orang akan ngikutin itu, karena kalau Indonesia ya, yang aku pelajari, orang mesti ngelihat dulu siapa nih orangnya sehingga mereka akan ngikut gitu loh. Kayak gitu. Jadi ketika mereka kayak tidak ada yang membuat mereka terpancing untuk kesana, ya selamanya pelestarian itu cuman omongan doang yang dikerjakan oleh orang-orang tua kita. Betul. Yang selalu bilang melestarikan budaya, tapi cuma di mulut saja. Ada action, ada produknya. Kalau ditanya mana karyamu, itu ada. Silakan di YouTube dilihat gitu kan ya. Itu salah satu bagian dari pelestarian juga kan. Iya. Ujungnya kan sebenarnya ketika kita memiliki popularitas, terus yang lainnya itu kita bisa menjangkau lebih cepat sih, dan lebih efisien. Iya. Nah, pengaruh medsos dalam karir kesenimananmu seperti apa? Boleh diceritakan? Sangat berpengaruh sih, karena media sosial itu salah satu kayak pintu kita bisa mengenal orang di luar yang kita kenal selama ini. Sehingga ketika ada platform itu dan pekerjaan-pekerjaan, bahkan event-event tuh banyak munculnya dari sana semua, karena mereka sudah melihat, oh ternyata permainannya seperti ini, oh ternyata karyanya kayak gini ya. Mereka akhirnya datangnya lewat karya yang kita salurkan di media sosial sih. Jadi sangat penting sekali sih. Pengaruh, ada hubungan timbal baliknya. Ya sangat berpengaruh sih kalau menurut aku ya, untuk musisi apalagi pekerja seni ya. Media sosial itu salah satu platform yang harusnya kita manfaatkan. Karena bagaimana orang bisa tahu karya kita kalau misalnya nah platform-platform itu juga tidak mencerminkan apa yang kita kerjakan gitu. Oke. Nah,
menilik lagi tentang karya-karyamu yang ada di YouTube atau medsos lainnya, itu boleh dijelaskan atau diceritakan secara umum singkat itu bagaimana proses atau metode dalam menciptakan karya gitu kan? Bisa dijelaskan dari pra-produksi, terus dari produksinya sendiri, lalu di pasca produksinya. Ya, kalau dari ide karya ya kebanyakan memang ke influence dengan isu lingkungan kadang-kadang kebanyakan. Jadi lebih apa yang sekarang relate dengan yang aku jalanin sih. Jadi nggak melulu ngikutin tren, tapi lebih ke misalnya keresahan apa yang sekarang pengen aku angkat aja, dan itu memang menginfluence buat sebuah karya. Sehingga untuk munculkan ide-ide lain, misalnya apa yang pengen kita suarain itu bisa langsung to the point gitu loh, yang pengen disampaikan. Ya kalau untuk produksi apa semacamnya itu aku lakuin sendiri sih ya, karena kebanyakan sekarang mainnya kan digital semua, iya. digital semua, jadi mempermudah kita untuk berkarya juga. Dan untuk distribusinya ke pendengar juga tidak hanya menggunakan media sosial lagi, tapi memperluas lagi, misalnya seperti di Spotify, terus iTunes. Itu salah satu platform, walaupun platform berbayar, tapi menurut aku setiap platform itu punya masanya sendiri, punya masanya sendiri, sehingga ada baiknya juga kita ngikutin apa yang dilakukan orang sih. Jadi kan sebenarnya sudah ada yang memetakan gini nih. Ya kita tinggal ngikutin yang sebenarnya yang terdahulu aja sih. Gitu. Jadi sudah punya masa, setiap platform itu punya masa gitu kan. Jadi sebagai seorang kreator, konten kreator, kita juga harus punya strategi tertentu. Betul. Misalkan kalau Instagram itu mayoritas siapa itu pasarnya kalau di tempatmu, dari usia berapa sampai berapa? Iya, kalau masih banyak anak-anak muda sih, di bawah umur berapa ya, umur 35 ke bawah lah. Banyak dari 18 sampai 35an lah. Itu yang mayoritas, yang paling banyak ya. Berarti sasaran utamanya adalah generasi muda, seperti itu bisa dikatakan. Sasarannya emang generasi muda sih. Oke, selain karya musik gitu kan, konten-konten apa saja yang kamu buat dalam YouTube-mu? Kalau di YouTube itu kebanyakan memang musik sih, musik. Kalau yang edukasi itu kalau misalnya pas ini aja, misalnya cara bermain sape, tutorial kayak gitu, itu doang sih. Sejarah Dayak tertentu gitu? Ya kadang beberapa konten juga ada sih yang ngebahas tentang suku-suku, terus karena ini kadang platform itu kayak di YouTube ya, aku pakai juga untuk ketika banyak anak-anak muda yang pengen tahu ternyata suku Dayak ini berapa banyak sih kayak gitu. Ya udah, kita bikin berdasarkan literatur yang ada aja. Tentunya itu juga masih kurang sebenarnya gitu, tapi paling tidak mereka punya bayangan segitu banyaknya gitu. Itu request dari followersmu? Iya, dari teman-teman yang ngikutin. Followers untuk pengen tahu, mereka pengen jelasin tahu dong sejarahnya. Betul. Dari Dayak itu apa saja gitu kan. Jadi terus kamu fasilitasi gitu kan? Iya. Tidak hanya dari sisi, mungkin bisa dikatakan sisi hiburannya aja ya, tapi ada edukasi, ada penanaman pengetahuan di situ tentang budaya Dayak. Selain sebagai ruang portofolio gitu kan, YouTube gitu kan, dan membangun personal branding, manfaat apa yang kamu peroleh selama berkarya melalui media sosial? Manfaat apa? Manfaat apa ya? Ya dikenal banyak orang sih. Salah satu manfaatnya terus karya kita bisa didengar lebih banyak lagi. Didengar lebih banyak lagi. Menjadi sebuah produk kreatif seperti itu ya? Iya, bisa ya jadi produk kreatif, karena lewat platform itu kan kita jadinya diketahui orang juga kan. Jadi ketika kita misalnya melakukan ketika ada orang yang membuat sebuah acara atau event, mereka sudah memiliki bayangan akan memasukkan
konten kita di bagian mana. Kita oke. sebagai playernya kah atau sebagai apa kayak gitu. Iya. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang ada di depan tadi tentang apa popularitas atau pelestarian, terus ada apa lagi tadi cuan atau nilai estetis. Nah, ini menurutmu apa perbedaan ya dalam karya-karyamu itu, baik itu yang secara konvensional pentas gitu kan, dengan yang YouTube itu, apakah ada perbedaan nilai estetis menurutmu? Nilai estetisnya ini seperti apa nih? Ya, estetika pertunjukannya. Iya. Kalau di apa konvensional itu kan banyak dilihat orang. Iya, kalau di pertunjukan live itu kan kita bisa interaksi dengan penonton ya. Kita bisa bahkan menjelaskan banyak hal. Tapi ketika dia sebagai memang kontennya seperti itu ya, orang cuma bisa mendengarkan itu aja. Justru sebenarnya ketika live-nya itulah hubungan antar pendengar itu yang lebih intens sih sebenarnya ketika mereka menonton. Terus ada yang kita biasa ada tanya jawab, misalnya pengen tahu apalah kayak gitu. Ya kita bahkan sebelum mereka bertanya pun aku secara pribadi menjelaskan tentang bagaimana karya tersebut bisa tercipta. Oke. Kalau di platform media sosial itu beda lagi ya? Iya, lebih ke udah jadinya gitu deh kayak gitu. Oke. Dan itu bisa dilihat berulang-ulang juga ya? Iya. Masyarakat misalkan fansmu nih, kalau apa pengen lihat tinggal di YouTube aja. Tapi nggak kalau perlu pengen nonton. mendapatkan sesuatu yang lebih ya mesti datang ke pertunjukan live-nya Oke. kayak gitu. Apakah mayoritas karya-karyamu terinspirasi dari tradisi yang ada di Dayak Kenyah? Kebanyakan sih, bisa dikatakan kebanyakan memang selalu membawa unsur tradisi Dayak ya, karena memang nge-brandingnya juga dari sana awalnya. Oke. Jadi ada apa, tetap mengangkat nilai-nilai tradisi yang ada di Betul. sana gitu kan. Lalu selama berkarir di dunia YouTube dengan membawa apa musik tradisi Dayak, itu bagaimana apresiasi masyarakat khususnya di Dayak sendiri maupun Indonesia pada umumnya? Ya cukup kalau sekarang ya cukup baik ya, apresiasi masyarakat luas dengan platform yang ada, sehingga kalau dulu tuh nyari anak-anak kecil yang bisa mau belajar alat musik Sape itu agak susah. Itu di era-era aku masih umur 8-9 tahun itu. Sehingga waktu zaman-zaman itu kami menjadi kayak orang-orang istimewa, anak-anak istimewa yang bisa memainkan Sape gitu. Tapi kalau sekarang kita bisa menemukan bahkan di beberapa platform media sosial itu banyak anak-anak kecil yang sudah bisa memainkan alat musik Sape. Mungkin menurut aku itu salah satu dampak positif ya, ketika kita melakukan sesuatu ya dengan hati kayak gitu. Jadi ketika kamu berkarya diapresiasi oleh masyarakat gitu kan, apakah juga karyamu ini mempengaruhi budaya tradisi musik di sana? Aku nggak tahu kalau itu. Kalau itu aku nggak sampai ke sana sih. Sampai ke sana ya. Oke. Tapi banyak yang mengikuti proses kreatifmu seperti itu. Ya lumayan banyak sih yang ngikutin proses kreatifnya ya. Tapi kalau itu berpengaruh untuk tradisinya mereka ya aku nggak tahu. Oke. Itu tergantung bagaimana masyarakat menerimanya. Betul. Menerima, menginterpretasikannya seperti apa. Oke. Baik. Lalu ini kan dalam proses YouTube tuh memang ada pasang surut ya. Kadang naik, kadang turun. Betul. Dan kita nggak tahu mungkin dalam 10 tahun ke depan itu bagaimana perkembangannya. Punya strategi khusus nggak untuk mensiasati karirku atau karya-karyaku ini tetap berada di posisi yang sampai saat ini? Enggak sih, sama sekali nggak ada yang misalnya lagu ini harus viral nih, lagu ini harus naik, enggak sih. Kebanyakan lagu karya-karya itu ya aku buat aja sih, karena dulu keluar dari manajemen juga karena tidak suka didikte gitu loh. Makanya lebih baik aku berbuat sesuka aku, apa yang aku suka yang itu yang aku buat. Strategi entah itu nanti dia naik atau tidak itu terus urusan belakang sih. Yang paling penting menurut aku bagaimana kita sebagai seorang musisi
masih disebut musisi sih. Kalau misalnya kita sudah tidak bermain musik atau membuat musik, berarti kan kita sudah tidak bisa dibilang juga sebagai musisi gitu. Iya, betul. Ibaratnya seorang banker lah, ketika dia sudah tidak bekerja di bank, nggak mungkin kan dia Iya, betul, betul. mungkin bisa disebut mantan musisi atau apalah itu. Jadi ada kontinuitas juga di situ, ada betul. kelangsungan itu ya. Nah, selain memproduksi karya berbentuk musik, gitu kan, bentuk karya-karya musik, video, gitu kan, ada inovasi yang lain nggak dari yang kamu ciptakan selain itu? Iya, salah satunya tuh di sapenya itu sih. Kalau di tradisi itu kan ada dulu tuh cuma ada satu 3 senar sama 4 senar doang. Sehingga aku mencoba untuk mengembangkannya menjadi 6 bahkan sampai 8 senar. Terus keluhan dari anak-anak muda ini ada yang pengen punya sape tapi bisa dibawa kemana-mana gitu. Okay. Terus ada yang anak kecil yang pengen belajar tapi sapenya gede gitu. Akhirnya coba juga bikin yang sape model kecil, sape mini itu bisa dimainkan oleh anak kecil, terus bisa juga untuk sebenarnya terinspirasi itu kayak ukulele itu loh. Ukulele kan bisa gitar kecil, dibawa kemana-mana, praktis ya. Iya, tapi masih layak untuk dimainkan gitu dan bahkan bisa untuk recording juga gitu. Oh, seperti itu. Nah itu aku mencoba membuat dan pasarkan juga. Oke. Peminatnya banyak. Sejauh ini lumayan ya ada lah yang suka, mungkin karena budget mereka juga minim sehingga dapatnya yang mini mungkin atau diwariskan ke anaknya atau apalah Sesuai pesanan gitu ya. Sesuai pesanan, terus custom gitu juga bisa ya. Kalau custom gitu cuma custom senar doang sih, kalau dari bentuk enggak sih. Jadi cuman misalnya mereka pengennya yang 8 senar, ya udah kita bikin yang 8 senar tapi bentuknya masih sama. Oke. Ukurannya sama. Ya. Dan ini yang terakhir nih, dari keseluruhan karya-karyamu ya, baik yang musik atau konten edukasi gitu kan, maupun alat musik yang kamu buat yang mini tadi, sampai mini tadi, dan posisimu sekarang sebagai YouTubers yang mungkin boleh dikatakan berada di posisi yang populer gitu ya. Enggak juga sih sebenarnya. Tapi kalau melihat dari subscribernya lumayan bagus itu, boleh dikatakan seperti itu ya, profesional apalagi ya, seperti itu. Nah, sebenarnya pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia dengan inovasi-inovasi yang kamu hadirkan? Ya, sebenarnya yang pengen aku sampaikan itu ini sih, bagaimana memantik ketertarikan generasi muda itu kepada alat musik tradisi, bukan hanya suku Dayak aja sebenarnya. Itu kenapa kadang aku membuat misalnya EDM, nanti ada entah unsur kayak gamelannya, terus ada unsur sulingnya, terus ada alat musik lainnya juga. Karena ketika generasi muda itu melihat itu dan mereka tertarik dengan apa yang kita mainkan, itu akan memantik mereka juga pengen belajar gitu. Akan berbeda ketika alat musik itu seperti zaman dahulu, cuman begitu doang gitu loh, sajiannya seperti itu doang. Otomatis anak-anak muda juga merasa nggak relate dengan kehidupan mereka yang di zaman sekarang, apalagi ada milenial, ada Gen Z lah, apalah ke sekarang kayak gitu. Nah, itu kan udah berbeda ya, secara karakternya orang-orang sudah berbeda, zamannya juga udah berbeda, sehingga menurut aku penting sekali musik-musik tradisi ini juga mengikuti perkembangan zaman sehingga relevan dengan anak muda zaman sekarang kayak gitu. Karena setiap zaman kan pasti ada muncul tradisi masing-masing. Betul. Bahkan tradisi yang kita jalani sekarang bisa saja ternyata zaman dulu tidak seperti itu adanya. Dia selalu ngikutin perkembangan masyarakatnya. Kayak gitu. Dapat dikatakan juga seni apapun itu bentuknya ya. Kalau kamu kan di musik itu kan entah itu yang seni yang lain, tari dan lain sebagainya, itu bisa menjadi sebagai suatu penanda zaman. Betul. Masyarakatnya yang mungkin generasi sebelum Morris di sana perlakuannya terhadap tradisi berbeda dengan yang saat ini lakukan gitu. sekarang. Jadi ini menjadi salah satu boleh dikatakan bentuk
pelestarian Ya, bisa dikatakan. melalui pola pikir generasi muda, generasi sekarang. Masalah ada yang suka dan tidak suka itu nggak, itu bukan masalah sih. Yang tidak suka silakan, yang suka ya mari gitu. Kita bangun silakan bersama-sama. dipilih. Oke, Silakan jadi pilih saja sebenarnya. ini adalah tawaran baru dari kami baru, ya, dari generasi Betul, muda untuk bagaimana memperlakukan tradisi tetap dijaga, ya kan, tetap dipegang, tetapi dengan cara kerja atau pola pikir anak sekarang. Selain sebagai portofolio dan membangun personal branding, gitu kan, dalam YouTube itu tadi, manfaat apa saja yang kamu peroleh dari ketika berkarya melalui media sosial seperti itu? Ya, selain dia sebagai produk kreatif ya yang bisa ditawarkan kepada masyarakat, ya tentunya punya value tersendiri juga di bidang yang kita jalani sebagai performers. Ketika kita menawarkan diri kita sebagai seorang performers di pertunjukan-pertunjukan, saya juga menawarkan bagaimana orang bisa menikmati karya-karya kita di berbagai macam platform juga, sehingga dua-duanya jalan lah. Gitu. Bisa juga kan kamu latar belakangnya adalah seniman yang berlatar belakang akademis, gitu kan? Iya, betul. Di situ ada mungkin enggak itu menjadi sebuah tempat untuk mengedukasi masyarakat tentang ini loh budaya Dayak, gitu kan? Ya bisa, tergantung masyarakat menerimanya lagi sih kalau itu, kalau masalah edukasi. Tapi yang kita lakukan kan sebenarnya sudah bukan hanya mengedukasi gitu, tapi kita juga melakukan gitu loh, sehingga ketika masyarakat tertarik dan mereka merasa penting terhadap kebudayaan tersebut tanpa paksaan, tanpa kita harus mengedukasi mereka akan mencari sendiri gitu loh. Sehingga menurut aku secara pribadi ya, mengatakan bahwa kita mengedukasi masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut itu kayak kurang pas ya kalau menurut aku, karena belum tentu mereka tidak mengetahui tentang apa yang kita lakukan, tapi hanya kita perlu memantik mereka untuk melakukan itu juga. Oke. Ini aku pernah searching di YouTube-mu ya, itu ada salah satu karya yang berjudul, mungkin kalau saya salahnya punya, Adil Catalino. Adil Catalino, Bacuramen Kak Saruga, Besengat Kajubata, itu kalau syairnya. Kalau judulnya Adil Catalino. Oke, itu boleh diceritakan itu apa gitu? Ya, itu salah satu karya yang bercerita tentang, itu salah satu filosofi suku Dayak Kanayan ya. Tapi filosofi itu akhirnya digunakan sebagai salam pembuka setiap suku Dayak gitu ketika ada momen kebersamaan kayak gitu. Nah, artinya itu sebenarnya adil kepada sesama itu Adil Catalino. Catalino itu manusia, adil kepada sesama manusia. Bicaramin ke Saruga itu bercermin ke surga, misalnya bercermin kepada kehidupan yang Tuhan inginkan gitu loh, yang ingin kita lakukan. Terus Jamin ke Saruga Besengat Kajubata itu karena nafas yang kita punya sekarang itu berasalnya dari Tuhan gitu loh. Ya bisa aja besok tiba-tiba dia tarik nafas kita kayak gitu kan. Jadi kita itu salah satu filosofi yang sangat, bukan filosofi ya, salah satu petuah yang hidup yang sangat sederhana tapi sulit sekali untuk melakukannya. Dan kamu mencoba membuat itu dalam sebuah bentuk karya. Iya, aku mencoba membuat itu dalam sebuah karya sehingga mempermudah orang mengartikan menginterpretasikan dari karya tersebut, dari filosofi itu, sehingga anak-anak muda pun menjadi relate, oh ternyata ini punya makna yang kuat sekali gitu loh. Dan itu kan jarang juga anak-anak muda tahu gitu lah, hanya beberapa orang saja yang memiliki kepentingan yang tahu itu, karena kebanyakan pejabat-pejabat ya yang biasa menggunakan bahasa itu ketika mereka berlintas dengan berbeda suku gitu. Tapi ya untuk membuat anak-anak muda bisa lebih relate ya, kita membuat sebuah komposisi musik dan lagu gitu ya, agar penyampaiannya juga lebih enak juga gitu loh. Selain hanya sebagai salam, kita juga akhirnya mengetahui makna dari kata itu. Oke. Jadi
itu adalah bentuk implementasi dari nilai-nilai falsafah yang Betul. ada di masyarakat Dayak secara keseluruhan dalam bentuk karya seni dengan tujuan supaya generasi muda atau yang melihat karya tersebut bisa lebih mudah menerima, mencerna, dan itu bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oke, bagus sekali itu karya itu. Saya pernah nonton itu bahkan sampai berulang-ulang karena memang dari pilihan bahasanya itu juga kedalamannya bagus, terus sesi videografinya sinematografinya juga bagus, audionya juga keren, jernih, dan aku lihat di komennya juga bermacam-macam. Banyak yang mendukung, itu luar biasa. Itulah pabelang mudik hademi mudik te aruseng tanami. Nah, itu tadi obrolan kita, saya bersama Uya Morris tentang seni tradisi di masyarakat Dayak Penyah, ya, dan inovasi-inovasi apa yang ditawarkan oleh Uya Morris dari tradisi-tradisi tersebut. Dan harapannya dari tradisi-tradisi tersebut tidak hanya berperan sebagai hiburan saja, ya, hiburan masyarakat, tetapi di situ ada berbagai macam unsur yang bisa kita petik, mulai dari produk-produk industri kreatif, lalu ada kita kembangkan lebih jauh lagi sebagai, bisa dikatakan sebagai media pemajuan kebudayaan, baik itu di wilayah Kalimantan sendiri maupun di Indonesia. Nah, untuk terakhir nih, aku ingin Uya Morris menutup sesi ini atau menutup podcast ini dengan bahasa salam penutup dari salam khas suku Dayak. Silakan. Oke, jadi nanti aku mengucapkan salam dan akhirnya di akhir salam itu teman-teman ngikutin arus saja. Oke. Gitu. Adil Katalino bocoramin Kak Saruga Basengat Kajubata. Arus. Oke, terima kasih Uya Morris. Sama-sama. Oke. Adil kepada sesama manusia, bersikap dan berbuat baik pada sesama. Nafas hidup kita tergantung padanya, Tuhan Sang Pencipta yang memberi segala. Adil kata Lino, bacuran